Selamat pagi, saya Franciscus Jason dari kelas 12 MIPA E, absen 12. Hari ini saya akan melakukan eksperimen pengaruh osmosis terhadap kentang. Sebelum kita mulai, mari kita persiapkan dulu alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam eksperimen ini. Jadi alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah satu kentang, air suling, 4 gelas plastik, 2 jenis garam, satu sendok makan garam dan satu lagi 2 sendok makan garam, 1 sendok, 1 penggaris, sebuah pisau, dan handphone bisa dipakai untuk sebagai timer. Pada langkah pertama, kita akan menyiapkan gelas plastiknya dulu. Setiap gelas plastik akan mempunyai isi yang berbeda-beda. Gelas plastik pertama akan berisi kosong, gelas plastik kedua akan berisi air saja, gelas plastik ketiga akan berisi air garam dengan 1 sendok makan. Gelas keempat akan berisi air garam dengan 2 sendok makan yang sudah dilarutkan. Pada langkah kedua, kita akan memotong kentang dengan ukuran yang sama menjadi bentuk persegi panjang, lalu kita pisahkan dalam 4 round tersebut. Setelah memotong kentang, kita akan memasukkan 1 kentang ke dalam masing-masing gelas plastik yang sudah disiapkan. Lalu setelah itu kita akan menunggu selama 30 menit untuk menunggu hasilnya. Nah, 30 menit sudah lewat. Sekarang kita akan keluarkan kentang dari gelas plastik dan kita akan lihat hasil dari kentang tersebut. Hasil dari percobaan osmosis kentang dapat dilihat pada tabel berikut. Pada kentang pertama, ukuran dari kentang terlihat masih sama saja seperti asalnya. Untuk volume masih terasa lembek seperti biasa, sehingga masih mudah untuk bengkok. Pada kentang kedua yang direndam oleh air, terlihat dari ukurannya jauh lebih besar dari biasanya. Untuk tekstur, terasa lebih keras dari biasanya sehingga susah untuk dibengkok. Kentang yang ketiga yang direndam dalam air garam 1 sendok makan, terlihat bahwa ukuran dari kentang tersebut jauh lebih kecil dari biasanya. Dan untuk tekstur terasa lebih lembek. Ini bisa dibandingkan dengan tekstur kentang pertama jauh lebih lembek. Untuk kentang keempat, yaitu yang direndam dalam air garam 2 sendok makan, terlihat bahwa ukurannya mirip saja dengan biasanya, tidak terjadi pengurutan.
Untuk tekstur terasa lembek, tapi tidak selembek pada kentang ketiga yang direndam oleh garam 1 sendok. Percobaan yang kita lakukan tadi disebut osmosis. Proses osmosis pada kentang terjadi karena adanya perpindahan molekul dari konsentrasi yang lebih rendah, yaitu sel kentang, ke konsentrasi yang lebih tinggi, yaitu cairan perendam kentang. Perpindahan ini dapat menyebabkan larutan bersifat setimbang, sedangkan sel kentang menjadi turgid. Pada percobaan yang kita lakukan tadi memiliki dua hasil yang berbeda. Yang pertama, satu, ukuran kentang mengecil dan volume air bertambah. Yang kedua, ukuran kentang membesar dan volume air mengurang. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa lisis dan krenasi. Peristiwa lisis terjadi karena medium bersifat hipotonis. Larutan dari luar akan masuk ke dalam sel, sehingga sel akan mengembung melebihi kemampuan dari sel dan akhirnya pecah karena larutan masuk melalui membran yang selektif permeable. Contohnya itu pada kentang yang kedua, di mana direndam dalam air saja. Sedangkan peristiwa krenasi pada umumnya terjadi karena lingkungan sekitar sel yang hipertonis. Hal ini menyebabkan cairan isi sel keluar menuju ke medium, sehingga sel menjadi mengkerut. Contohnya kentang 3 yang direndam dalam air garam 1 sendok makan, dan kentang 4 yang direndam dalam air garam 2 sendok makan. Jadi kesimpulannya adalah osmosis merupakan peristiwa perpindahan molekul pelarut atau air dari daerah dengan konsentrasi encer ke daerah dengan konsentrasi pekat melalui membran semi-permeable hingga mencapai kondisi setimbang. Terima kasih telah menonton video percobaan osmosis pada kentang yang saya lakukan hari ini. Semoga membantu.